Kalau ingin pemerintah ini cepat hancur, kalau ingin pemerintah, mari kita puji-puji apa kebijakan presiden, benar semuanya. Gitu aja, kita puji aja. MBG, nggak usah persetujuan DPR, jalan terus. Yang mati kan cuma mati itu udah takdir Tuhan, gitu aja udah. Keracunan karena nggak sehat, pokoknya itu aja. Puji-puji aja semuanya. BOP segera kirimkan, nggak perlu prajurit yang ke Gaza sana kan. Kemarin yang meninggal, biasa itu, tentara meninggal, gitu aja udah. Gitu. Puji-puji. Kalau ingin agak lambat sedikit hancurnya pemerintahan ini, ya kita diam. Tapi kalau kita ingin menyelamatkan negeri ini, teriak lebih keras dari sekarang. Teriak lebih keras dari sekarang, ingatkan pemerintah agar pemerintah ini bisa bangkit dan bisa selamat. Karena apabila pemerintah ini berhenti di tengah jalan, rakyat kita yang hancur. Hasil sudah kelihatan, saya dapat laporan. Mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kitanya bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa betapa indahnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu. Kita bisa mendengarkan pakar-pakar, aktivis yang berpengalaman menyampaikan dengan kalau kita ikut sekolah mungkin S2 juga belum selesai itu apa yang disampaikan oleh yang tadi sudah carakan dari Pak Laude, Pak Saididu, Pak Fur Hafiz, kemudian Pak Ubed, kemudian Pak Prof. TB Masa, kemudian Pak Tamsir Indro. Sangat indah bagi saya. Cuma yang jadi beban adalah saya. Bukan gitu, karena saya bagian menyimpulkan. Kalau salah nanti tersinggung. Tapi saya bersyukur lagi bahwa kita semua yang di sini adalah, saya pastikan yang Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, saya bilang, yang Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bukan anti asing. Saya pastikan itu. Ya. Yang kedua, saya pastikan pasti kita bicara ini bukan mencari amplop atau apapun juga, bukan mencari jabatan apapun juga. Karena sering saya ceritakan bahwa ayah saya memberi pesan kepada saya, Tot, kalau kamu udah umur 50 tahun, bersiaplah cari bekal. Pakai bahasa Jawa, golek sangu, gue mulai. Cari sangu untuk bekal untuk pulang. Gitu. Jadi kita semua di sini tidak ada yang bisa mencegah dengan ancaman apapun juga, tidak bisa yang mementikan, ya kecuali Allah yang memberitakan. Kita akan bicara dari hati nurani. Ini adalah bulan Syawal, bulan silaturahim. Maka bentuk silaturahim Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah ya seperti ini. Kita bersilaturahim dengan masyarakat, kita bersilaturahim dengan pemerintah. Tapi tujuan kita sejak Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini deklarasi, kita adalah meluruskan kiblat perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ulangi, kita meluruskan. Jadi kalau kita bicara, nggak ada tendensi apa-apa. Saya pikir kita semuanya di sini sangat mengharapkan bahwa pemerintahan ini, pemerintahan Prabowo Gibran bisa berjalan sampai tahun 2029, berhasil dan menyelamatkan bangsa ini. Gitu. Oleh itu, itulah kita bicara. Maka dari pembicaraan ini dapat saya kelompokkan. Sebenarnya yang disampaikan tadi adalah kita mengalami krisis. Krisis yang disebabkan oleh warisan Jokowi dan kondisi geopolitik. Dan ini pernah saya sampaikan pada saat forum AFTA. Ketika baru aja dilantik menteri-menterinya, kemudian sedang berada di Akademi Militer. Saya sampaikan bahwa ini sangat berbahaya. Karena Presiden melantik menterinya sebagian besar adalah warisan. Berarti terikat oleh kompromi politik. Sehingga pemimpin nasional yang terikat oleh kompromi politik, yang tidak lagi dapat dibenarkan oleh kepentingan negara, melanggar konstitusi, kemudian orang yang korupsi dipakai lagi, kan melanggar kepentingan negara itu.
ini akan mengakibatkan ragu-ragu, lamban, dan tidak tanggap terhadap perkembangan situasi dengan cepat. Ini yang sampaikan. Kemudian dari ini kita coba memilah-milah tadi. Yang pertama adalah krisis geopolitik atau global. Sedikit saya ingin menjelaskan sehingga kita tidak salah persepsi bahwa kita memerlukan kepemimpinan yang bebas dari tekanan internal sehingga mampu membuat keputusan yang jernih, termasuk menyikapi kondisi global ini. Founding father kita sudah mengatakan bahwa kita harus bebas aktif. Kita jangan mengkhianati itu. Jangan mengkhianati itu. Jangan. Jadi, saudara-saudara sekalian, bahwa tahun 1944, Bretton Woods 44 negara yang terlibat dalam sekutu sepakat menjadikan dolar Amerika Serikat untuk cadangan dunia dengan nilai 35 US dollar setara dengan 1 ons emas. Karena memang Amerika mempunyai cadangan emas terbesar pada saat itu dan pemimpin memenangkan Perang Dunia Kedua. Jadi istilahnya emas digital kalau sekarang. Sehingga mulai dari 45 sampai dengan 71 itu US dollar menjadi patokan internasional. Karena memang patokan emasnya Amerika paling besar di dunia ini. Tetapi ketika terjadi perang Vietnam dan lain-lainnya sebelum tahun 70-an, emas dari Amerika banyak terkuras. Sehingga kalau orang berduyun-duyun bawa 35 US dollar menukarkan emas, Amerika bisa bangkrut. Bahkan kurang. Untuk itulah maka yang disampaikan tadi Pak Laude, bahwa Presiden Nixon berangkat ke Arab Saudi menyampaikan kepada Raja Arab Saudi, tapi tidak ditanggapi. Kalau nggak salah besoknya 2 hari kemudian dia dibunuh. Ya, iya, dibunuh. Itu peringatan. Maka diminta semua negara Arab, Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi, itu diminta untuk menjual minyaknya dengan US dollar. Akan diamankan, kalau tidak akan diberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Maka dengan itu, bayangkan US dollar ini bukan seperti mata uang lain-lainnya, dia nggak punya kolesterol. Tapi orang harus beli, karena tanpa dia nggak bisa beli minyak. Itulah sebagian yang membuat sekutu-sekutu merasa kok enak sekali dia kan gitu kan. Dengan Perancis, tadi saya jelaskan tentang Perancis dan sebagainya. Nah, ini bertahan terus, diusahakan bertahan terus. Tetapi, mulai ada China bangkit, dia ingin menginternasionalkan yuan. Dan Venezuela menjual 80%-nya ke China dengan yuan. Itu sangat berbahaya bagi Amerika. Maka dikerjain. Yang kedua, Iran apalagi? Iran bisa kaya, sampai sekarang walaupun diblokir, itu karena menjual 80% lebih minyaknya ke China dengan yuan. Maka harus diberi pelajaran. Kalau tidak, petrodolar akan kiamat. Dan Amerika pasti bangkrut. Karena cuma kertas. Bayangin dolar, US dollar itu hanya kertas, gak ada kolesterolnya, lebih tinggi dari emas yang kita punya di kaki kita ini. Maka itulah yang terjadi sehingga dari petrodolar menuju ke multi. Jadi nggak cuma satu mata uang saja gitu. Karena China kan masih lama untuk bisa menjadi internasional. Dari ini saya simpulkan saja bahwa Iran sangat cerdas. Iran sudah lama memperhitungkan, maka tempat yang per hari 20 juta barel itu, Strait Hormuz harus dia kuasai. Apapun juga harus dia kuasai. Dan ketika dia kuasai, semuanya kalang kabut.
Kemudian Iran juga tahu Dubai, Bahrain, Arab Saudi itu menggantungkan 60% pasokan air pada pabrik desalinasi. Dan dia ancam itu. Kalau itu dibom, maka 2 minggu selesai itu semuanya. Kekeringan sana, kehausan. Itu ancamannya gitu. Jadi Iran punya 2 itu. Jadi 10 juta orang kurang lebih lah kira-kira. Karena air merupakan kehidupan dasar. Air merupakan kehidupan dasar. Ini poin bahwa kita sangat berlimpah air di sini. Dan juga bisa menyebabkan perang. Kemudian Iran sudah sejak lama mempersiapkan dengan pertahanan tersebar yang tidak terkoordinasi. Gitu. Jadi punya kewenangan masing-masing, dikendalikan dengan yang paling tinggi. Tersebar dia. Kemudian hebatnya punya drone. Samet yang harganya cuma kurang lebih 20.000 dolar lah kurang lebih lah. Melawan dengan rudal Patriot yang harganya setara dengan 4 juta. Berapa lama Amerika melemparkan 4 juta dengan dia cuma sekitar 200.000 dolar. 20.000 US dollar. Nah itu kalau terus-terusan saja habis nanti itu Amerika. Kemudian Iran punya jaringan. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, Hamas di Gaza. Ketika Iran perang, kelompok-kelompok ini juga berperang untuk Iran dari berbagai sektor yang ada. Ini yang bikin capek Amerika sama Israel. Dan hebatnya yang selama ini yang pandai membuat opini adalah Amerika, dibalik oleh Iran. Bahwa Iran adalah yang diserang dan mempertahankan kedaulatannya. Dan disampai ke semua dunia. Maka dia mengutuk Amerika dan Israel. Dulu tidak, Irak dibuatkan bom kimia. Libya juga sama. Iran paham itu, maka dia cepat dulu menyampaikan bahwa dia mempertahankan kedaulatannya. Dan Iran sama dengan Indonesia, sama dengan Vietnam. Ketika ada musuh dari luar, maka semua rakyat bersatu. Tanpa melihat status, mereka bersatu untuk sama-sama berjuang. Itu sebenarnya kelebihan negara kita. Jadi Indonesia tidak usah takut jadikan Venezuela, nggak bisa. Vietnam itu belajar dari naskahnya Perang Gerilya Pak Nasution, Jenderal Nasution. Indonesia kalau di sana luar pasti bersatu. Wong kita semuanya ada di sini punya gen patriot. Semua orang Indonesia dia punya gen patriot. Pasti akan bangkit. Dan serangan Amerika ini menyatukan Iran yang pada saat itu sempat terpecah-pecah. Sehingga perang sekarang ini sudah berubah. Yang mampu menghabiskan perbekalan musuh duluan, dia yang menang. Nah, Iran tahu ketika kapal USS Henry ya, kargo, ditembak 2 kali dan tenggelam. Isinya apa Pak? Isinya semua untuk reshuffle dari review untuk misi-misinya Amerika. Dan itu 15 tahun untuk membangun yang ada di kapal itu tidak bisa. Maka sekarang Amerika sudah mulai mengambil dari Okinawa, dari tempat lain, dideploy ke sana. Jadi sumber-sumber ya bisa air, makanan, energi, dihabisin duluan, dia akan menang. Contoh yang tadi saya katakan, mau 1000 jet tempur, proyeknya Bahrain, kemudian Arab Saudi, Uni Emirat Arab, kalau diancam sumber airnya nggak berfungsi kan, ribuan jet nggak berfungsi. Amerika membantu juga jangan bahaya gitu kan. Nah itu perang karena air dan pangan adalah segalanya. Lalu dalam kondisi ini dengan perspektif global, apa yang harus kita lakukan? Jelas kita yang saya sampaikan, kita harus diplomasi bebas aktif, tetapi cerdas. Bebas aktif, cerdas.
Jadi diplomasi informasi bertingkat, menang di tingkat global tanpa kehilangan akar kepentingan nasional. Ini yang harus benar-benar kita lakukan. Nah, dalam hal ini ada indikasi bahwa Presiden cenderung berpihak ke Amerika dan Israel. Cenderung berpihak. Ini bisa kita buktikan apakah Presiden pengkhianat atau bukan. Tadi Prof. Hafiz bilang kalau pengkhianat dilempar ke laut, kan, Pak? Ya. Kita tes aja. Kita punya jalur penerbangan ada 3 Alki. Di semua penerbangan bebas lewat kapal perang manapun, bebas lewat situ. Tanpa harus pakai prosedur, hanya memberitahukan saja saya lewat. Ada hal yang rawan. Kalau dari Okinawa itu berangkat untuk ke Diego Garcia ya. Diego Garcia. Jadi dari lapangan udara Kaden Okinawa itu akan melewati Laut Cina Selatan masuk ke Selat Malaka. Itu kan jalur internasional. Nah, kalau nanti Amerika iseng minta kepada pemerintah Indonesia supaya boleh melewati sama 1 menit, 2 menit wilayah Indonesia, apa artinya? Apa artinya? Pengkhianat. Kita sudah blok, kita masuk bagian daripada Amerika, karena jelas ini untuk perang melawan Iran. Mari sama-sama kita cermati ini, ya, jangan sampai ini terjadi. Kita bicara seperti ini lebih awal, agar benar-benar kita ini negara yang bebas aktif. Kita bisa lobby kemana-mana pun juga, karena peluang kita untuk bisa maju, ya kalau kita bebas aktif. Karena pendiri bangsa ini sudah menerapkan itu. Ini perumpamaan saja, perumpamaan saja. Kan kita belum tahu kan gitu, karena hitungan saya tadi begitu perbekalan di daerah Timur Tengah sana habis, maka pangkalan-pangkalan militer di mana akan diambil, dibawa ke sana kan gitu. Kalau itu lewat, ya harus benar-benar diperhatikan. Kemudian juga kita sebenarnya punya potensi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita punya pulau-pulau besar, itu merupakan kapal induk kita, itu pulau-pulau besar. Dan kita sudah punya doktrin pertahanan yang lahir dari kemampuan kita sendiri, sisa Karata. Maka sudah waktunya kita mendata benar potensi energi, pangan, air, dan kekuatan masyarakatnya, dan lain sebagainya, sehingga kita punya pertahanan di tempat kita masing-masing, dan bekal pokok yang bisa menangkan itu tidak akan habis. Karena kita punya semuanya di tempat, beda dengan negara-negara lain. Ini harus kita kembangkan. Tadi saya katakan bahwa kita sebenarnya punya masing-masing daerah keunggulan budaya yang bisa mempersatukan kita. Ya sebenarnya kan kita sudah ada dengan Pancasila itu kan gitu. Jadi ini yang harus kita sama-sama kita pupuk sekarang ini. Kita harus siap menghadapi apapun juga dalam perspektif yang sekarang ini. Jadi kita mempersiapkan bukan hanya pangkalan militer, tapi juga kebun-kebun, sumber-sumber air dan lain sebagainya. Kemudian krisis yang kedua, kita mulai ada krisis fiskal dan moneter. Tadi disampaikan dengan Prof. Antoni Budiawan tadi, Pak Tanudung. Jadi ada harga yang harus dibayar, simpulkan tadi. Ketika hutang, subsidi, harga minyak bertabrakan, siapa yang menanggung akibatnya? Pasti rakyat kan gitu. Dan ruang fiskal kita menyempit. Kenapa menyempit? Bahwa kita dari target APBN kita hanya mendapatkan 3.153 triliun. Belum apa-apa kita sudah defisit 695 triliun, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Ini adalah negara harus membayar karena kebijakan
masa lalu, kebijakan Jokowi di yang masa lalu. Sampai sekarang. Kemudian tekanan tidak hanya datang dari hutang saja, yang harus kita bayar bunganya sekitar 600 triliun. Tapi ada komponen belanja rigid tahun 2026. Subsidi energi 210,1 T, subsidi non-energi 108,8 T, dan program MBG 335 T. Ini yang saya katakan bahwa Presiden sudah melanggar undang-undang. Ketika ada program yang besar, harusnya persetujuan DPR kan gitu. Tapi sampai sekarang belum ada. Perpresnya saja yang ada. Itu pun terlambat. Ini fakta yang saya sampaikan ini. Program itu bagus. Ya, program itu bagus dengan tujuan disampaikan tadi oleh Pak Tamrin, kemudian Pak Laude. Itu program itu bagus. Hanya yang bagus itu kalau dilakukan dengan tidak cara yang benar, akhirnya kan tidak bagus. Kemudian tidak dikontrol pun, akhirnya tidak bagus. Gitu. Selanjutnya, bahwa anggaran untuk MBG itu menyerap kurang lebih 50 triliun untuk transfer daerah, 50 triliun lebih. Apa dampaknya? Memang pemerintah katakan belanja pegawai di daerah hanya 30. Kan nggak bisa mendadak. Rata-rata sekarang kan antara 50 sampai dengan 60% belanja pegawai. Kalau dipotong 20%, ya tinggal 20% atau 5%. Maka nanti coba Reng Pak Saididu pulang kampung jalannya masih bagus apa enggak? Gitu kan. Ya jangan salahkan bupati buat tidak punya uang. Tapi kemarin saya ke Kendari sampai Bumbana, hanya sedikit yang jelek. Karena memang mobilnya nggak begitu banyak Pak di sana. Gitu. Sehingga subsidi dan program sosial menyerap anggaran dalam jumlah besar. Dan sifatnya kaku, nggak boleh dirubah-rubah. Inilah yang akan menyebabkan dengan kondisi global yang stabil saja, asumsi Menako APBN 2026, harga minyak tetap $70 per barel. Tetapi apabila kita melihat kondisi yang sekarang, taruhlah minyak 100 saja deh, $100 kita nambah $1 saja, kita sudah defisit 30. Walaupun ada yang mengatakan bahwa kita produk minyak juga ada, tapi kan produk minyak juga harganya segitu, kita beli juga segitu kan gitu. Jadi minimal dikurangi 500 lah, atau 600 per harinya kalau kita. Jadi apa tadi? Prof. Antoni bilang apa ya? Harga apa yang sudah naik sampai 30%. Nah, kalau ini naik BBM, alhamdulillah tidak kan gitu. Tapi ini akan berdampak, pasti berdampak. Khususnya lagi yang menurut perhatian saya adalah ojol, ojek online. Ya, walaupun sekarang tidak naik, ya. Tetapi ojol ini adalah tahun 2015, 2010 dia lahir, kemudian baru 2015 itu baru puluhan ribu, Pak. Baru puluhan ribu. Kemudian 2016 sudah ratusan ribu. Dan 2018-2019 sudah jutaan. Ini yang terdaftar di ekosistem dari Gojek. Bahkan Goto melaporkan 2021 itu sudah 2 juta. 2023 sudah 2,7 juta dan 2026 sudah 3,1 juta. Jadi ini Gojek yang sekarang ini tingkat pendidikannya dari yang tidak lulus SD sampai yang lulusan S2. Sampai yang lulusan S2. Bayangkan Bapak-Bapak sekalian, kita flashback pada saat kita dilantik sebagai sarjana. Betapa bangganya ibu bapak kita, kakak adik kita, bahkan ada yang bawa pacar kita kan bangga kan gitu. Tapi begitu pulang ke rumah,
mungkin istirahat 3 hari menikmati, mulailah mengirim email untuk kerjaan. Dijawab sama emailnya, email sudah saya terima, tapi mohon maaf saya tidak punya peluang pekerjaan. Setelah 2 bulan, 3 bulan, klik-klik nggak dapat, kembali lagi. Akhirnya motor yang dia pakai dengan beli aplikasi jadilah Gojek. Apa ironisnya? Ironisnya di pinggir-pinggir jalan itu otak-otak cemerlang. Dia hanya melihat aplikasi yang nunggu panggilan saja. Itu sarjana-sarjana S2 kita. Menyedihkan gitu. Maka kesempatan ini saya minta tolong kepada teman-teman tekan pemerintah untuk nyampaikan kepada aplikasi GoTo untuk mengurangi persentase yang disetorkan. Karena begini, ketika masih ribuan itu luar biasa Pak, bisa sampai 1 juta dia dapat sehari. Tapi begitu sekarang ini nyari 150 juta berat. Dia tidak punya asuransi, tidak punya apa-apa. Kalau dia nggak narik, ya nggak dapat apa-apa. Jadi pemerintah harus peduli. Minta, butuhkan kamu sudah berapa tahun? Sudah balik modal, break even point. Jadilah patriot. Memotong setoran dari ojek-ojek itu tidak seperti sekarang. Ya mungkin 25% atau 30%. Karena sekarang Gojek itu sudah menjadi jejaring sosial. Ini tolong kita teriakkan bersama-sama ini. Saudara-saudara kita, jangan saudara pun saya aja yang ngojek kok. Ya bayangkan, kita nggak sedih. S1, S2 di pinggir jalan, nunggu aplikasi untuk panggilan Gojek. Belum kita bicara UMKM. Memang UMKM kita luar biasa, banyak sekali. Banyak, tetapi Pak, Gojek, supir Gojek beli yang jualan pulsa. Ya kan? Yang jualan pulsa dapat duit, beli nasi goreng. Ya kan? Jualan nasi goreng, beli pisang goreng, singkong goreng, geplak, muter-muter aja situ. Jadi UMKM kita itu dari rakyat miskin untuk rakyat miskin. Seharusnya dari rakyat miskin untuk yang kaya. Jadi kalau salah satu tadi penjual pulsa gak ada, tukang Gojek bingung nanti. Ini, kalau pemerintah bilang itu namanya kan pahlawan, ya, pahlawan ekonomi. Padahal bahasanya sebenarnya itu bukan pahlawan. Maaf, saya tidak bisa mencarikan kerjaan buat kalian. UMKM, daftar pekerjaan saja harus punya BPJS, kan gitu. Buat BPJS harus punya pekerjaan. Gimana nih coba? Saya daftar pekerjaan harus punya BPJS. Tapi BPJS persyaratnya harus punya pekerjaan, kan gitu. Ya mudah-mudahan sampai sama Presiden dia tahu bahwa itulah kalau menggunakan orang-orang yang sudah kita sampaikan sama-sama pada 18 Agustus terjadi sabotase struktural. Belum lagi kalau saya bilang energi. Sekarang saya dengar RKB belum keluar. Jadi kalau kita punya batu bara itu untuk dari RKB. Ya? Kecuali yang besar. Yang lainnya belum keluar. Permasalahannya bukan itu. Ketika tidak keluar-keluar, yang biasa mensuplai batu PLTU, itu akan habis dan gelap. Ini saya mau ngomongnya juga gimana caranya ya. Jadi saya ulangi tadi bahwa unit aplikasi harus manusiawi lah. Sehingga Gojek itu pulang bisa ada yang dibawa karena ini alternatif kerjaan. Kita juga berterima kasih punya aplikasi ini, ya punya tempat kerja, tetapi dalam kondisi yang seperti ini hendaknya ya dikurangi 30% gitu lah, sehingga mereka bisa, karena sudah makin banyak semakin bersaing. Kalau di Jakarta sekarang ini dari Cibubur mau ke Cipete belum tentu mau Gojek, karena kalau jauh dia akan rugi. Ya. Oh, selamat jalan Pak Nasir, sudah diingatkan. Terima kasih. Dan saya lanjutkan, kalau BBM tidak naik seperti sekarang ini, maka pasti beban subsidi bisa membengkak. Anggaran belanja terancam defisit. Kalau defisit melebar, bisa terjadi membawa risiko defisit anggaran sampai 4,75%. Batas defisit padahal cuma 3%, batas fiskal. Ini sangat berbahaya.
Jadi katakan Prof. Antoni nanti bisa dolar sampai ke 20, ini berbahaya. Yang ketiga, tadi kita sampaikan sepakat bersama tentang krisis government atau pemerintahan. Kita sama-sama tahu sekarang pemerintahan, kabinetnya dibangun bukan berdasarkan meritokrasi. Ya, meritokrasi, bukan dengan meritokrasi, bukan dengan kapasitas, tapi dengan kompromi politik atau todongan politik. Dari pembagian kekuasaan politik. Tadi saya pakai model seperti ini akan membuat pemerintahan yang lambat, tidak fokus, sulit mengambil keputusan strategis. Dan ini sudah kita lakukan, tadi sudah diceritakan, tidak perlu banyak-banyak saya sampaikan, karena bahkan saya sampaikan pemerintahan ini di dalamnya ada sabotase struktural. Dan itu terbukti ketika tanggal 18 Agustus kita bicara, tanggal 25, 29 terjadi itu. Itu besar-besaran di sini. Nah, sekarang ini krisis kepercayaan yang tadi disampaikan oleh Pak Said Didu, bahwa ketika Jokowi menjabat periode pertama, itu hampir tidak ada yang mengkritik pujian-pujian yang ada. Setelah periode kedua, setelah berjalan 2 tahun, baru, karena menyatakan 3 periode itu kan, itu baru. Tapi pemimpinan Presiden Prabowo sekarang ini, setiap hari kita melihat dari berbagai strata, mau Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ini terjadi krisis kepercayaan, ini berbahaya, sangat berbahaya. Sehingga lembaga internasional melihat kita sangat negatif. Tapi dikatakan sampai tingkat kemiskinan 68%, berarti 194 juta orang miskin berdasarkan data internasional. Dan ekonomi kita tidak menjanjikan, investor tidak berani, sehingga kalau kita lihat saham itu sempat anjlok, karena investasi jangka pendek dari luar, ya saham itu kita lihatnya. Jangka panjang banyak kan. Kalau udah pernah cabut, orang investasi saham, 2 prinsipnya, saya bisa masuk dengan mulus, saya bisa keluar dengan mulus. Tapi kalau sempat 13% turun, bangkrutlah saya. Saya masukin 100 juta, tiba-tiba ditarik tinggal 87, bukan untung malah. Ini. Apalagi yang sangat menyedihkan, dengan BOP dan perjanjian dengan Amerika. Dan ini juga melanggar konstitusi. Kan perjanjian internasional itu harus lewat DPR. Pak DPR, saya mau berangkat ke Amerika, akan buat perjanjian BOP sama ya. Kalau tidak pun kembalinya kan sampaikan juga kan gitu. Itu undang-undang jelas loh. Undang-Undang Perjanjian Internasional nomor 24 tahun 2000 pasal 9, 10, 11. Ya Pak Yadi baru itu Pak Yadi. Itu dilanggar. Kalau dipikir demikian Presiden melanggar konstitusi, gimana yang lainnya? Maka kesimpulan saya, sudah saatnya Presiden memutus secara tegas. Yang saya katakan seluruh struktur yang menyandara beliau di dalam kabinet. Segera adakan reshuffle yang sungguh-sungguh, kemudian bentuklah kabinet yang baru berdasarkan meritokrasi dan orang-orang yang benar-benar punya kapasitas. Dan tidak perlu besar ramping. Ingat, sejarah selalu menunjukkan bahwa kepemimpinan besar lahir justru dari keberanian mengambil keputusan yang berat, tapi benar, walau sulit. Inilah susahnya kalau sebagai
menyimpulkan gitu kan. Pemimpin besar selalu memilih pilihan yang benar pada waktu yang tepat. Saya yakin Pak Prabowo tipe pemimpin ini dan melakukan reshuffle kabinet secara mendasar dan cepat dengan dasarkan meritokrasi dengan kapasitas tadi. Indonesia membutuhkan kabinet yang meritokrasinya nyata, memiliki kapasitas dan integritas yang bersih. Pemerintahnya yang ramping, fokus, mampu bergerak cepat dan menghadapi krisis global ini. Sehingga Presiden memimpin tanpa tekanan dari kompromi politik. Jelas negara yang besar memerlukan sistem pemerintahan yang benar. Bukan seperti sekarang ini. Sudah terbukti kok, pemerintah sekarang ini tidak demokrasi. Kalau demokrasi bisa menaikkan 20% ya. Tadi, Bang Ubed, iya kan? Kalau pemerintah yang demokrasis bisa meningkatkan berapa? 20%. Kita mana meningkatkan. Sehingga saya sampaikan masih ada kesempatan untuk mengubah arah keadaan ini. Masih, saya yakin itu. Mas Edi Dura, yakin nggak? Ya, kita harus optimis. Ya, kita harus optimis dan saatnya Pak Prabowo, Presiden, berani mengatakan dengan tegas, cukup sampai di sini. Orang-orang sekelilingnya yang bikin mengunci segala macam, singkirkan, reshuffle segera dilakukan. Dan momen itu adalah sekarang, bukan nunggu lagi, karena sekarang benar-benar dalam kondisi yang sangat kritis. Tadi dikatakan apa yang harus dilakukan oleh kami, tapi siapa? Pak Saididu ya? Mudah Pak Saididu. Kalau ingin pemerintah ini cepat hancur, mari kita puji-puji apa kebijakan Presiden, benar semuanya. Gitu aja, kita puji aja. MBG nggak usah, persetujuan DPR jalan terus. Yang mati kan cuma mati itu udah takdir Tuhan, gitu aja udah. Keracunan karena nggak sehat, pokoknya itu aja. Puji-puji aja semuanya. BOP segera kirimkan, nggak perlu prajurit yang ke Gaza sana kan. Ya. Kemarin yang meninggal biasa itu, tentara meninggal gitu aja udah. Gitu. Puji-puji. Kalau ingin agak lambat sedikit hancurnya pemerintahan ini, ya kita diam. Tapi kalau kita ingin menyelamatkan negeri ini, teriak lebih keras dari sekarang. Ya. Teriak lebih keras dari sekarang, ingatkan pemerintah agar pemerintah ini bisa bangkit dan bisa selamat. Karena apabila pemerintah ini berhenti di tengah jalan, rakyat kita yang hancur. Ini tugas dari Pak Saididu udah saya jawab apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita mau diam, ya, muji-muji, atau kita teriak. Kalau teriak resikonya kita akan diserang sama banser-banser dan buser-buser. Banser jadi buser. Gitu. Ya, banser itu bukan banser NU, bantuan serangan, gitu. Gitu. Jadi ada booster yang inti, ada pembantunya itu, saya katakan buzzer itu. Dan itu jauh dari mati. Jauh dari mati. Masuk telinga kanan, jangan beri masuk. Pantulkan lagi. Itu kan mesin-mesin saja, jadi nggak usah digubris. Tapi niat kita semuanya adalah yang terbaik. Saya pikir ada yang belum saya simpulkan lagi belum? Udah cukup ya? Ya, saya mohon maaf kalau tidak sempurna karena itu kan pertanyaan basa-basi. Karena tinggal cek di Google Map udah ketahuan itu berapa kilo berapa menit gitu. Jadi kalau saya jawab seolah-olah saya mendistress bahwa Pak Saididu itu gaptek gitu. Padahal beliau jagonya gitu. Ah, udah lihat tuh dia.
Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas masukan-masukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, membimbing kita semuanya, membuat kita tidak patah semangat untuk selalu berjuang dengan cara kita, apapun kita lakukan, hanya satu, agar negara ini tetap utuh dan rakyat tidak sengsara. Ya, untuk lari pagi. Ya, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya dan kita diberi kekuatan untuk tetap maju, tetap tidak pantang menyerah untuk melindungi negara ini agar negara ini selamat dan rakyat bisa selamat semuanya. Terima kasih.